Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Tuhan melihat hati. Injil menampilkan dua sisi manusia yang sangat berbeda. Seorang berlimpah harta dan Lazarus yang miskin dan sakit. Situasi si kaya yang hidupnya dikelilingi kenikmatan dan Lazarus yang hidupnya dikelilingi penderitaan. Suasana hati si kaya yang dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan, dan suasana hati Lazarus yang diwarnai oleh kerendahan hati, supaya mendapat belas kasihan. Gambaran si kaya dan Lazarus merupakan gambaran dunia saat ini, di mana ada banyak jurang pemisah antar sesama. Tokoh Lazarus adalah gambaran akan tangisan dan teriakan dalam diam dari sekian banyak orang miskin dan berkekurangan di antara pesatnya perkembangan dan kemajuan zaman. Dari kisah ini Yesus sebetulnya menegaskan 3 hal. Yang pertama, kekayaan yang dipandang sebagai berkat dari Tuhan tidak pernah mampu menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang kedua, keselamatan justru terjadi karena apa yang kita miliki sebagai berkat Allah dipakai untuk melakukan belas kasih dan kepedulian. Ketiga, Allah tidak pernah menilai ciptaan berdasarkan apa yang dimilikinya,
tetapi bagaimana dia mewujudkan belas kasih dalam tindakan nyata sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, lewat cerita tentang orang kaya dan Lazarus, Yesus memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama. Perlu kita tahu bahwa orang kaya dalam cerita ini mengalami siksaan bukan karena dia kaya. Tidak ada indikasi bahwa dia memperoleh kekayaan secara tidak halal. Dia pun tidak mengusir Lazarus. Kesalahannya hanya satu. Dia masa bodoh atau tidak peduli. Kekayaan dan kemewahan hidup menjadi tembok yang memberikan rasa aman kepadanya, sekaligus menutup pandangannya terhadap realitas penderitaan sesama di sekitarnya, bahkan di dekat pintu rumahnya. Nasib orang kaya ini menjadi peringatan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.